Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam niaga. Niaga ini apa tuh, Pak? Ya lanjut saja Oh, nanti. iya, oke, oke. Oke, pada malam kali ini kita berada di segmen segmen apa namanya ini, Pak? Sekarang, Pak. Nyator santai. Oh, nyator santai tapi nyeletuk gitu. Pada malam kali ini kita akan membawakan tema tentang isu lingkungan yang sekarang lagi viral-viralnya itu dunia di dunia sana. Saya nggak tahu itu. Oke ya, sebelum kita mulai ini kita kenal dulu Pak. Dengan Bapak siapa ini? Ya tahu sebenarnya sih. Dia lebih formal gitu. Panggil saja saya Herman. Oh Herman. Oh Bang Herman ya. Bang Herman boleh, Om boleh, Bapak boleh. Oke oke oke. Kalau dengan saya mau kenal ya Pak. Oh iya, Kalau saya Hairul Fatah Pak. Anggaplah pembawa acara nyator santai ini. Apa tadi temanya? Temanya tentang masalah lingkungan itu seperti isu-isu lingkungan itu seperti pemanasan global, eh, apa itu pestisida itu di sawah-sawah juga yang juga iya iya. dibawakan oleh channel apa itu kalau nggak salah channel Munandar itu. Mengantar TV. Iya, sering nonton Pak itu Pak. Nggak sering tapi ya bisa sering juga lah. Oh, iya. Kalau menurut sampean ini tentang masalah lingkungan ini bagaimana Pak? Apalagi di sini kan desa, kalau ada masalah lingkungan ini di desa kan juga bagaimana ini? Oh iya. Jadi pertama saya ucapkan juga selamat berjumpa. Kalau saya katakan selamat malam mungkin di dunia lain bisa bukan malam. Orang Amerika nonton nih Pak. Iya, Kopi dulu dimanapun Pak, biar Anda santai. berada, saya ucapkan selamat datang dan salam niaga, terutama bagi Anda yang saat ini bergabung di channel Niaga Media. Niaga Media. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Nah, di Niaga Media, Miskin view ini masih. kalau ini saya berbicara khusus bagi kita semua yang hidupnya di desa, di kampung, Iya. yang notabene ketika mendengar istilah kampung atau desa itu identik dengan hal yang jauh dari keramaian. Gila Pak, namanya aja kampung Pak. Ya, kampung jauh dari keramaian, terus minim fasilitas infrastruktur, Iya. akses akses dari berbagai hal. Terbelakang. Ya, jadi identik dengan keterbelakangan. Jadi orangnya miskin, ya kan. Terus pendidikannya juga rendah, jauh dari kata mapan gitu kan. Nah, tapi kenyataan yang kita lihat sendiri juga diberikan di sebuah kampung. Berarti ya. Ya, sehingga kalau diurut dari yang saya jelaskan tadi, yang saya sebut tadi, berarti termasuk orang yang pendidikan juga rendah, pendapatannya juga rendah, gitu kan. Tidak punya banyak akses, artinya tidak bisa bermasuk untuk menjadikan kita itu lebih Ya. nah itu. Jadi kalau dalam nyator santai ini kita bahas lingkungan, bagaimana kalau kita berbicara lingkungan, berbicara orang lain yang hidup di dunia lain. Maksudnya bagaimana itu Pak? Ya maksudnya, Kan saya tadi tentang isu tapi ya kalau kita membahas lingkungan itu kan secara umum. oh iya. Sekarang biar lebih relevan, ya, biar kita tidak merembet kemana-mana, lebih fokus nyator santai kita itu, Iya. kita fokuskan saja bagi kita seorang pemuda yang hidup di kampung, gitu kan. Nah, Iya, iya, masuk masuk. kan ya kan. Iya. Nah, apa sih peran kita, apa manfaat kita itu hidup di kampung? Jangan-jangan kita hanya menumpang atau Numpang hanya menumpang di kampung. oh. Kan kalau orang yang menumpang itu tidak ada kepedulian yang lebih Iya, terhadap lingkungannya. iya. Ibarat kita menumpang kendaraan umum, katakanlah bus, Iya. taksi gitu kan. Kita kan enggak usah ngurusin taksi itu dari mana, punya siapa, yang penting apa yang kita inginkan sampai gitu ya. Atau dapat. Nah, kita yang lahir di kampung ini, apakah kita numpang di kampung? Atau memang kita mencintai kampung sebagai lingkungan kita, sebagai tumpah darah kita? Iya. Sehingga itu berimplementasi kepada
cara hidup kita atau gaya hidup kita yang mungkin bisa menjadi sumber inspirasi bagi kampung-kampung yang lain. Kan seperti itu. Oke. Ya. Ya lanjut, bagaimana? Jadi bagaimana ini? Anggaplah saya ini, saya kan memang pemuda ini, Pak. Untuk apa yang dimaksud Bapak tadi tentang apa? Lupa ya. Tentang cara hidup di kampung ya? Iya. Saya anggaplah anak muda ini. Untuk mengaplikasikan itu untuk saya tuh bagaimana? Gak paham itu. Ya tentunya kan kalau kita hidup di kampung, kalau berbicara tentang lingkungan dan peluang apa yang bisa kita lakukan. Iya. Gitu kan. Karena bagaimanapun manusia itu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu kan. Sebagai makhluk individu tentunya manusia punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan seperti apa? Seperti contoh ya makan, ya sandang papan pangan lah itu kan. Kan seperti itu kan. Nah, kita ingin apa ya? Menaikkan kualitas hidup kita yang notabene hidup di kampung. Bagaimana memanfaatkan lingkungan kita itu menjadi lebih berpotensi. Potensi misalkan mendapatkan pendapatan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak, dan sebagainya. Dengan cara memanfaatkan lingkungan kita. Iya. Agar kita itu tidak merasa atau tidak menyalahkan nasib kita sendiri kenapa kita dilahirkan di kampung gitu kan. Kan seperti itu kan. Artinya kesejahteraan, kemapanan hidup lah katakanlah seperti itu menjadi hak semua manusia. Tidak hanya yang hidup di kota atau hidup di daerah yang maju dan sebagainya. Kan seperti itu kan? Iya. Itu maksudnya. Jadi dengan adanya kita memanfaatkan potensi yang ada di kampung, katakanlah misalkan kita sudah selesai menempuh pendidikan, gitu kan. Terus dengan suasana zaman sekarang ini orang berlomba-lomba mencari cuan, gitu. Iya. Di desa itu sumber daya apa yang bisa dicuankan? Iya. Paling tidak kita melihat orang tua kita, orang tua kita rata-rata adalah seorang petani. Ya. Iya. Tetapi dunia pertanian saat ini itu kurang diminati oleh generasi muda seperti kita itu. Karena sepintas kita melihat bahwa profesi petani itu menjadi profesi yang ada di taraf bawah secara kesejahteraan. Kok bisa ya itu, Pak? Ya itu yang perlu kita tahu kenapa. Padahal pertanian ini adalah dunia yang paling berpotensi menjadikan usaha. Karena orang paling makan uang. Iya. Iya kan? Makan makanan tetap. Makan makanan yang dihasilkan dari pertanian. Perlu uang. Iya. Makanya berarti dunia pertanian yang ada di lingkungan kita, adalah satu sisi di pertanian. Berarti juga punya potensi untuk dijadikan usaha bagi kita sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah pertanyaannya sekarang, apakah hal itu menjadi menarik bagi generasi kita, generasi muda? Itu pertanyaannya kan. Contohnya seperti kamu masih muda, usianya baru 20 tahun misalkan. Iya. Ya kan? Apakah punya ketertarikan untuk menekuni dunia pertanian? Sehingga dunia pertanian itu dianggap ada janji untuk kesejahteraan kamu. Ya, terutama di masa depan gitu kan. Kalau tertariknya sih tertarik, tapi pertanyaannya begini, kayak gini. Saya anggaplah nggak tahu itu sama sekali tentang ilmu pertanian. Ya kalau cuma ngarit-ngarit itu saat membantu orang tua ya tahu itu. Tapi kan sekarang kan kembali lagi ke apa itu, ke topik awal kita tentang masalah lingkungan ini. Yang saya ketahui sekarang apa masalah lingkungan dengan apa ini tadi lupa ya. Dengan kelestarian lingkungan. Iya, kelestarian lingkungan untuk memadukan ini sebenarnya Pak. Anggaplah bukan anggap ya Pak. Seperti ini. Banyak pertanian sekarang kan sudah menggunakan apa itu? Pestisida kimia itu yang
mengakibatkan Pokoknya bahan-bahan kimia lah Iya. seperti itu, biar kita tidak salah menyebutkan. Karena Iya. kita bukan ahlinya kan. tapi Tapi kita merasakan gitu ya, Iya. merasakan dampak. yang tidak sesuai ini Pak menurut saya. Kan saya anggaplah bisa dibilang aktivis lingkungan juga. Maksud saya ingin terjun ke dunia pertanian ini, tapi bagaimana caranya lepas dengan apa itu tentang pestisida itu? Ya satu, kita harus yakin bahwa kalau kita melihat pola hidup orang tua kita atau nenek moyang kita lah, mbah buyut kita itu, saya yakin beliau-beliau itu tidak mengenal ilmu pertanian secara ilmiah, katakanlah sekarang ya, secara ilmiah, walaupun sebenarnya melakukan, mungkin istilahnya itu kan, sehingga ada satu ikatan antara nurani atau nalurinya orang tua kita itu dengan alam di sekitarnya. Dia tahu memperlakukan alam. Tidak, katakanlah kalau sekarang dengan istilah tidak mengeksploitasi alam, tapi mengeksplor itu. Oh iya. Sehingga apa? Antara kebutuhan yang dibutuhkan manusia dengan kebutuhan yang dibutuhkan alam itu menjadi sebuah yang matching. Oh iya. Seimbang gitu kan. Jadi kalau ada kata-kata yang bijak itu sering kita dengar bahwa keberagaman itu adalah sebuah kearifan. Kearifan apa itu? Ya kearifan atau pemberian kepada Tuhan yang bersifat mulia. Kan seperti itu. Contohnya ya, Contohnya ya kan, kalau kita hidup di kampungan, ada tanah, ada binatang piaraan, ada sungai, ada gunung, ada pohon, yang semuanya itu adalah keberagaman yang membentuk harmoni. Harmoni dalam kehidupan, sehingga satu sama lain saling menguntungkan. Baik itu manusia yang punya hak untuk hidup di lingkungan itu, maupun selain manusia itu sendiri, seperti ya pohon, burung, dan sebagainya. Nah, di sini yang kita perhatikan. Nah, kita kadang menginginkan sesuatu dengan sifat serakah manusiawinya, tidak memikirkan apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Ini yang sulit. Ini bukan berarti saya mengatakan seperti ini saya bisa, enggak juga seperti itu kan. Tapi kita rasakan. Coba saat ini di dunia pertanian kita itu, dari sektor bibit itu sudah luar biasa. Ada penyuluhnya dari pemerintah kan, terus pupuknya ini sudah lengkap dan sebagainya gitu. Tapi masalah ketika di lingkungan itu semakin rumit. Ujung-ujungnya petani tetap di bawah. Ujung-ujungnya seperti itu kan. Ini yang mungkin menjadi kesimpulan kita, bahwa ketika kita menekuni dunia pertanian dan hidup di desa itu, sampai kapanpun kita akan maju. Tidak katakanlah hanya mudah haluan untuk melakukan unit usaha. Jarang sekali kita temukan tokoh-tokoh pemuda yang berani menjual produk-produk pertanian yang notabene sebagai komoditas menjadi suatu barang yang non komoditas, punya brand dan sebagainya gitu. Hanya diikuti oleh segelintir orang. Itu pun orang tua. Itu pun orang yang ya orang-orang gitu lah. Bukan siapa kan seperti itu. Di sini. Jadi dengan banyaknya masalah-masalah lingkungan tersebut, karena kita paham bahwa lingkungan yang sehat dan lestari itu merupakan suatu dambaan bagi kita untuk kelangsungan hidup. Gitu kan. Kan kata-kata bijaknya orang Badu itu, kita jangan hidup di alam, tapi hiduplah bersama alam. Oh iya. Kan seperti itu kan. Iya kan seperti itu filosofinya itu kan. Walaupun saya kurang ngerti juga maksudnya apa ya. Ya. Itu saya nggak ngerti juga. Tapi mulailah sekarang merasakan. Artinya apa? Kalau kita menerima dari alam, maka seharusnya kita juga memberi kepada alam. Dalam arti menjaga lingkungan itu. Sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Contohnya ini ya, seperti pemanasan global. Ya kan? Yang ini menjadi isu penting dalam dunia kan.
di forum-forum dunia sering dilontarkan masalah-masalah ini. Nah, tapi ini hanya sebatas isu belaka. Kenyataannya masih banyak orang yang mengeksploitasi lingkungan kita. Banyak lah. Masih banyak itu kan. Padahal kan pemanasan global itu akibat dari pembukaan lahan yang secara besar-besaran yang katanya untuk kepentingan Umum. begitu kan. Ini kepentingan umum atau kepentingan yang tidak umum seperti itu Korporasi. kan. Terus penggunaan bahan-bahan bangunan yang tidak ramah lingkungan. Iya, jadi kevalum itu ya. Nah, dan penggunaan cahaya yang berlebihan di malam hari itu juga berpengaruh. Makanya kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu itu, peter-peter desa zaman dulu itu kan, kalau malam hari tiap rumah hanya satu cahaya. Ya kan sesuai kebutuhan dulu. Iya. Kan. Sekarang kan sudah banyak. Nah itu pertanyaannya kan. Lagi-lagi karena kita pandai bersilat lidah, pasti alasannya seperti itu. Nah, ini ya karena sekarang udah ketersediaannya sudah cukup begitu. Iya. Tapi pertanyaan apa itu yang dibutuhkan oleh alam? Apakah itu yang dibutuhkan lingkungan? Kita kan tidak serta-merta memutuskan. Harus ya sekali lagi hiduplah bersama alam, artinya bertanya kepada alam itu sendiri dengan kapasitas keilmuan kita. Karena untuk mendapatkan pengetahuan saat ini saya kira nggak sulit. Iya. Kan iya kan? Kita bisa tahu sesuatu yang terjadi di sana walaupun kita hidupnya di kampung. Iya. Kan sulit. Jadi beda dengan orang tua kita dulu. Bisa saja suatu hal yang terjadi di sana untuk sampai ke sini butuh waktu berhari-hari. Kalau dulu, kalau sekarang enggak kan? Berarti ini potensi untuk kita manfaatkan untuk mengembangkan apa yang kita miliki menjadi sumber pendapatan ya, untuk memenuhi kebutuhan kita dan juga kebutuhan orang banyak. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ya, polusi udara. Wah itu Pak. Iya kan. Jadi kalau kita lihat kegiatan ekonominya ada di desa, seperti pertanian monokultur, seperti penanaman pisang secara besar-besaran, penanaman kelapa sawit secara besar-besaran, seperti itu. Melebihi kapasitas. Melebihi kapasitas itu sendiri, akhirnya tidak ada keseimbangan dalam ekosistem itu. Memang harus seimbang itu. Iya, kita kan tubuhnya juga seperti itu, operasikan tubuh ini kan. Pasti seimbang antara kita butuh oksigen berapa persen, mengeluarkan nafas kapan, itu kan seimbang. Iya. Kalau kita menghirup terus, kita bisa mati juga. Kalau kita mengeluarkan nafas terus, kita juga bisa mati. Sebenarnya sederhana, sebenarnya mungkin ya, para orang tua kita dulu itu menelitinya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat tata ruang kota itu kan ada kawasan hijau, ada kawasan ini dan sebagainya, itu mereka sadar bahwa itu mengganggu apa ya, kebersihan udara, sumber kehidupan juga makhluk. Tapi di sisi kegiatan ekonominya atau kegiatan usahanya difokuskan di desa karena katanya lebih luas lahannya, lebih tidak padat penduduk dan sebagainya. Tapi pusatnya ada di kota gitu ya. Sehingga pencemarannya ini diterima oleh orang-orang desa seperti kita, rugi. Ya, manfaatnya tidak. Tetap ya adalah manfaatnya, mungkin ya jalan-jalan di desa kita menjadi lebih bagus, mungkin seperti itu kan. Itu agenda politik lah itu. Tapi manfaat yang sebenarnya masih jauh dari kata sejahtera. Kalau kita lihat orang tua kita gitu kan, biaya pertaniannya luar biasa, hasil panennya nggak seberapa. Katakanlah kalau sekitar 4 tahun ini ya, dari 2018 sampai sekarang itu komunitas tembakau di kampung kita di Gapura itu, Kecamatan Gapura, turun berapa persen? Bisa dikatakan hanya sekitar 10 sampai 15 atau 20% lah orang yang tetap bertani tembakau. Padahal penduduk kan semakin menaik. Iya. Kenapa? Itu kan. Mungkin alasan pertamanya yang sering kita lihat, yang sering dilontarkan di media sosial atau di media-media lain itu karena faktor cuaca.
karena pertanian tembakau bergantung kepada Cuaca. Tapi di sisi lain, kalau kita ketemu dengan petani, apa sih kesulitannya tembakau? Kan sayang kalau varietas tembakau yang terkenal baik di Madura salah satunya seperti tembakau perancak, jambangan dan lain sebagainya yang diakui itu nanti Iya. musnah dan kita sebagai generasi selanjutnya tidak mengenal lagi seperti apa tembakau varietas tembakau terbaik seperti jambangan dan perancak itu kita nggak tahu kan sangat apa ya merasa bagaimana kita sebagai pewarisnya itu. Tahu tanggung jawab. Iya. Terus yang kedua ketergantungan ke pupuk yang mahal. Iya. Itu pun sulit. Artinya kita punya uang untuk membeli pupuk sebagai input dari pertanian kita, orang tua kita itu. Bukan uangnya tidak ada, uangnya ada tapi pupuknya yang sulit. So, itu tembakau juga pakai pupuk Iya, pestisida sudi itu juga ya, Pak? pasti pakai pupuk yang kimia. Yang kimia Seperti juga itu. ya? Iya, Sama karena juga ya? ada sebagian ya, kalau kita sering baca di berbagai jurnal atau artikel atau di media sosial itu, bahwa ini adalah agenda sebelumnya. Agenda elit. Jadi ujung-ujungnya penelitian dilakukan terhadap pertanian itu hanya untuk kepentingan korporasi. Ya, biasa itu, Pak. Itu kan. Nah, jadi biasa lagi itu kan. Biasa lagi, nantinya ya kebiasaan. Itu faktor yang kedua kan, kita bagaimana kita menjaga kestabilan lingkungan kita itu dari polusi udara dan Iya. sebagainya itu kan. Karena seperti halnya peternakan. Peternakan yang secara besar-besaran, yang konvensional Iya, Pak. itu menyebabkan konsentrasinya amonia, yang itu juga berpengaruh kepada siklus, baik itu cuaca seperti itu kan. Oh, itu juga berpengaruh Berpengaruh juga. juga. Padahal kan Nah, iya, karena terkonsentrasi juga. dengan skala yang besar, itu kan. Itu juga tak pernah menjadi perhatian serius. Mungkin hanya jadi perbincangan. Perhatian dari mana itu, Pak? Iya, dari siapapun gitu kan, dinas-dinas terkait dan sebagainya begitu. Kemudian penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebihan di hampir semua sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, gitu. Hampir semuanya menggunakan. Kok bisa ya? Ya, sudah menjadi ketergantungan. Iya. Maksudnya apakah memang lebih enak itu pakai pestisida yang kimia-kimia itu, Pak? Kalau saya tidak bisa bilang lebih enak mana dan tidak, tapi ada rasa takut kalau tidak menggunakan itu. Seperti itu. Jadi kalau kita menunggu di dunia pertanian kemudian menggunakan sistem organik seperti pertanian dianggap tradisional, gitu kan? Akhirnya menimbulkan rasa takut. Takut untuk mencoba, karena kalau gagal ini merupakan satu hal tidak hanya gagal dalam istilah tani, tapi ada moral yang dipertanggungjawabkan. Karena apa ya? Cara-cara seperti ini sudah penelitian para ahli, yang ini sudah ada pendampingan dan sebagainya. Kalau yang tidak ada pendampingannya, tidak ada penelitiannya, itu dianggap tradisional. Saya pun saat sekarang ini jadi belum paham apa sih bedanya tradisional dan profesional. Saya nggak ngerti juga. Ya, tradisional itu kuno, Pak. Iya, Profesional itu tapi kan sudah kita lihat nanti hasilnya begitu. Katakanlah gitu seperti itu. Itu dampak-dampak yang dilibatkan. Jadi mulai dari pemanasan global, polusi udara, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Gitu. Makanya orang tua kita dulu itu memenuhi kebutuhannya itu tidak selamanya bergantung kepada uang. Pasti memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungannya. Iya, Pak. Walaupun kita tidak boleh mengatakan tidak butuh uang. Kan seperti itu kan. Tapi tidak semua yang kita dibutuhkan harus dibayar dengan uang. Kalau kita sudah tersedia di alam. Ini banyak kalau kita lihat katakanlah di Kabupaten Sumeneb, gitu kan. Tanah-tanah yang dekat jalan raya itu sudah banyak yang lepas dari petani, dari orang-orang tua kita. Terus tanah-tanah potensi yang ada di pesisir pantai hampir dikuasai oleh
hanya segelintir pihak dan sebagainya. Karena mereka lebih paham tentang masa depan. Gitu. Kalau orang tua mungkin nggak tahu masa depan itu seperti apa, tapi dia lebih paham bagaimana membuat suatu usaha untuk memenuhi kebutuhannya, tapi tetap menjaga keramahan lingkungan. Ini saya punya pertanyaan, Pak. Iya. Ya, pertanyaan yang apa tadi itu. Saya kan anak muda. Bagaimana caranya, anggaplah solusi, Iya. minta solusi nih. Tidak hanya diperuntukkan saya untuk mengajak anak-anak terjun dan tidak apa mencemari lingkungan. Nah, di situ kita kehadiran saya dengan teman yang komunitas dinamakan Rumah Mangga. Iya. Kebetulan saya diangkat CEO, apa saya nggak tahu juga. Nggak saya dengan bahasa-bahasa seperti itu nggak. Tapi yang penting kami punya perasaan yang sama, punya tujuan yang sama, gitu. Ngumpul karena sama-sama hidup di desa, terus melihat kenyataannya seperti ini, akhirnya timbul satu semangat bahwa kenyataan itu tidak penting. Jadi kenyataan yang kita lihat itu tidak penting, tapi yang penting adalah respon kita terhadap kenyataan itu bagaimana. Jadi ayo kita anak-anak muda di hidupnya di desa seperti kita itu jangan menyerah, jangan patah semangat. Mari kita kelola alam kita supaya punya nilai ekonomi yang tinggi. Saya yakin para pemuda yang lain di seluruh Indonesia akan membantu kita lewat channel-channel yang lain, seperti contohnya channel yang kecil seperti ini, Niaga Media di sini. Jadi penting nanti para subscriber kita, para netizen untuk menulis pendapatnya. Apa yang sebaiknya kita lakukan dengan lingkungan yang kita punya. Itu kan? Kita sudah disediakan alam yang luar biasa. Kita punya lahan, tapi kita tidak punya benih. Kita tidak punya pupuk. Mungkin nanti kita tidak punya air. Iya kan? Bisa jadi. Loh, kenyataannya di desa, sebagian mungkin tidak seluruhnya. Air minum saja kita harus beli. Iya. Karena kita tidak beli, pasti ada istilah itu tidak higienis, tidak layak diminum. Padahal di agama kan air itu. Oh iya kan, nggak tahu itu ya. Kalau kita hubungkan dengan yang lain, nanti akan panjang perdebatannya kan. Tapi kita lihatlah buktinya. Andaikan air yang kita minum di desa itu tidak higienis, mungkin yang sakit pertama kali orang mati, mungkin pertama kali orang desa. Nanti orang desa itu. Iya. Tapi ternyata enggak kan. Biasa-biasa saja gitu kan. Jangan-jangan itu higienis itu hanya sebuah istilah atau sebuah branding ya agar kita meninggalkan produk kita sendiri. Masalah marketing itu, Pak. Ya. Jadi kalau kamu baca tentang buku Nahdlatul Tujar itu pesannya Kiai Hasyim Asy'ari yang Maghfurlah. Iya. Pendiri NU bahwa teori modern itu adalah menghasilkan sebuah ketergantungan yang saya nggak ngerti juga ya kenapa mengatakan itu. Ya mungkin nanti orangnya bergantung kepada satu produk atau satu barang, ya, bergantung kepada satu yang sudah dinyatakan bagus, yang ujung-ujungnya sebenarnya suatu bentuk monopoli agar kita itu tidak bisa berkarya atau tidak bisa membudidayakan apa yang kita punya. Satu contoh saja ya, dalam pertanian padi, petani tidak punya bibitnya kan aneh. Punya kalau beli itu. Iya, tidak punya bibitnya harus beli. Bibitnya harus beli, pupuknya harus beli. Yang saya khawatirkan setelah diganti saya itu lahannya juga harus beli. Ini setelah panen, ya kan, hasil panennya tidak ada kepastian kepada petani. Anjlok karena berbarengan hasil panen raya, impor produk pertanian secara besar-besaran. Akhirnya korbannya adalah petani. Ini. Jadi mari kita bangun basis perekonomian kita dari desa, karena saya yakin, punya keyakinan bahwa
yang tidak akan tergerus dengan zaman adalah bisnis di bidang pertanian atau usaha di bidang pertanian. Sehingga teman-teman di komunitas Rumah Niaga itu sering mengatakan lokal is beautiful. Jadi lokal itu cantik. Nah, seperti itu kan. Iya. Apalagi sekarang seluruh dunia sudah juga melirik tentang pertanian organik. Jadi jangan sampai pertanian organik ini jatuh kepada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Yang akhirnya hanya diperjualbelikan hanya untuk profit saja tujuan. Profit. Profit tanpa memperdulikan keseimbangan di situ. Kiamat tuh ujungnya. Iya. Oh ya, untuk teman-teman barangkali ada yang punya solusi itu bisa langsung di kolom komentar itu langsung tulis itu. Nanti apa ya? Nanti kita buat videonya nanti juga. Iya. Jadi sharing itu penting kan. Ya, sharing. Ya. Jadi seperti halnya media sosial YouTube hari ini menjadi sangat penting bagi kehidupan kita sebagai seorang pemuda gitu kan, untuk mengabarkan kepada seluruh dunia gitu kan. Dan juga dari teman-teman yang lain di luar sana bisa memberikan pendapatnya atau memberikan pengalamannya kepada kita agar kita juga bisa mengambil manfaat untuk kita terapkan di situ. Itu salah satunya. Contohnya ya kan, dari produk pertanian ini bagaimana dari bentuk komoditas bisa menjadi barang yang sudah punya brand, yang juga layak dijual belikan seperti itu. Ini cuma kemahan, aku orang alami. Oh iya kan, namanya proses ya. Nah, itu kan. Nantinya ketika itu seperti produk ini kan hanya keripik tempe. Iya. Ya, keripik tempe. Oh iya, ini kedelai hampir berapa persen tuh import ya? Iya kan itu anehnya kan. Padahal ini kan makanan khas Indonesia ini. Mungkin teman-teman di luar sana yang lulusan IPB ya kan, bisa memberikan solusi kenapa sih kita tidak bisa membudidayakan kedelai di dalam negeri. Itu kan. Atau dari institut pertanian lain gitu kan di Indonesia ini menyumbangkan ilmunya agar apa yang menjadi kebutuhan banyak orang di Indonesia ini bisa terpenuhi dari diri kita sendiri. Itu mungkin. Enak keripik tempe. Mau coba? Ini kan karya teman kita. Iya, saya sudah. Oh iya. Itu. Ini sudah berapa menit Pak videonya Pak? Wah, lama Pak. Bagaimana kita akhiri sesi ini? Kita lanjut di. Mungkin ada pesan ya buat teman-teman di sana ya, untuk teman-teman Niaga Media dimanapun Anda berada. Jadi ini hanya ngobrol santai, kegelisahan kami orang hidup desa dan desa yang menjadi pewaris sudah dari moyang kita. Mungkin ada apa tulis di kolom komentar di ulang hidup kita sama alam. Sebab orang bijak berkata bahwa keberagaman itu adalah sebuah kearifan, sedangkan keseimbangan dalam hidup itu merupakan kebijaksanaan. Tetap Pak. Setuju itu. Bagaimana tutup Pak ya. Oke. Kayaknya sudah ini lebih waktu cara ini Bang Hemi dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan share tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam niaga.